Baik, sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Pekalongan mendukung penuh PSDKU Politeknik Negeri Jakarta untuk mencetak SDM yang siap kerja. Pemerintah Kota Pekalongan menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan program studi di luar kampus utama atau PSDKU Politeknik Negeri Jakarta di Pekalongan, yang sebelumnya juga dikenal sebagai Akademi Komunitas Negeri atau AKN. Dukungan ini diberikan mengingat kontribusi nyata PSDKU PNJ dalam mencetak lulusan berkualitas yang terserap hingga 90% di berbagai industri dan perusahaan. Bentuk dukungan ini disampaikan oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Abzan Arslan Junaid saat menerima kunjungan dari Direktur Politeknik Negeri Jakarta Syamsu Rizal yang diterima di ruang Jawa Hokokai Seda Kota Pekalongan pada Kamis 12 Desember. Aaf sapaan akrab Wali Kota Pekalongan tersebut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlangsungan dan pengembangan PSDKU tersebut. Ditambahkan Asisten Administrasi Umum Seda Kota Pekalongan, Agus Marhendayana, bahwa dari awal berdirinya AKN di Kota Pekalongan, pemerintah kota telah berkomitmen siap membantu keberlangsungan kampus vokasi ini dengan memfasilitasi sarana dan prasarana serta menyediakan lahan serta gedung. Ini kan bagian dari dulu AKN ya, untuk keberadaan AKN ditiadakan, kemudian diafirmasi menjadi PSDKU, program studi di luar kampus utama. Dulu di bawah tanggung jawab PNJ, sekarang pun masih di bawah tanggung jawab PNJ. Dari awal berdirinya AKN, pemerintah kota sudah berkomitmen siap membantu. Bentuknya yang pertama berupa satpas. Kita sediakan lahan dan gedung yang ada di Medono itu. Dalam perkembangannya karena mahasiswa ada peningkatan yang luar biasa, kekurangan ruangan, kemudian Puskesmas membantu dari Dinas Kesehatan, kita usulkan untuk digabung. Nah, akhirnya diizinkan itu kita rubah menjadi tempat praktek AKN. Kemudian SD karena di regrouping sebagian juga kita pergunakan. Dari Satpas itu kemudian kita alihkan statusnya menjadi pinjam pakai ke PNJ. Jadi tidak sewa tetapi kita pinjam pakaikan, boleh digunakan sepenuhnya. Nah, dalam perkembangannya ada kebutuhan sarana transportasi, juga kita siapkan kendaraan untuk kegiatan operasional di sana. Dan sampai saat ini pun berubah menjadi PSDKU juga kita peruntukan masih sama untuk kegiatan perkuliahan. Demikiannya dengan SDM yang kita perbantukan di sana. Sebenarnya waktu itu ada tenaga 2 admin dengan SK Wali Kota waktu itu, statusnya waktu itu masih di AKN. Kemudian berubah menjadi PSDKU, statusnya kemudian diambil alih ke PNJ, PSDKU PNJ. Dan masih ada 2 dari pemerintah Kota Pekalongan, itu Pak Aris masih aktif di PNS, Pak Bobi sudah pensiun, diberdayakan di sana. Hanya karena sekarang sudah statusnya sempurna, mungkin lebih semangat untuk di sana sama Pak Bobi. Insya Allah masih tetap komit kita tetap memperhatikan itu. Itu yang support dari pemerintah Kota Pekalongan. Dan untuk ke depan kita masih tetap support agar PSDKU ini tetap bisa eksis di Kota Pekalongan. Kalau kemudian ada cita-cita kita menjadi PSDKU mandiri, menjadi politeknik, itu cita-cita yang luar biasa. Misalkan tadi sesuai dengan Pak Wali, kita ikuti kajiannya, roadmap-nya, aturannya, kalau itu bisa memenuhi, insya Allah bisa terlaksana. Direktur Politeknik Negeri Jakarta Syamsu Rizal mengatakan bahwa PNJ sendiri sudah ada PSDKU PNJ di 2 daerah, yakni di Demak serta Kota Pekalongan. Syamsu Rizal sebagai pimpinan baru PNJ perlu meninjau PSDKU PNJ di Kota Pekalongan. Program telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Menurutnya masyarakat Kota Pekalongan tak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk kuliah. Lulusan PSDKU PNJ ini jasanya akan sama dengan PNJ, hanya belajarnya saja yang berada di Pekalongan. Karena kami PNJ
PSDG adalah pengguna untuk dua PSDKU yang memiliki dua program PSDKU Demak dan Pekalongan. Untuk saya sebagai pimpinan yang baru di Politeknik Jakarta tentu perlu meninjau dan mengevaluasi selama ini pelaksanaan program ini, karena kami melihat ada beberapa hal yang memang perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki untuk bisa lebih maju lagi. Karena dilihat dari 2 tahun terakhir itu ada pengurangan dari jumlah mahasiswa. Nah, ternyata tadi kan ada faktor biaya misalnya, sehingga kami itu selama ini menganggap itu standar. Ternyata standar Jakarta dengan standar daerah itu kan ada perbedaan. Itu kan pertimbangan khusus sebelum kami menentukan tarif dan biaya. Yang kedua, bahwa PSDKU ini dengan kebijakan Pak Menteri kemarin tentu perlu dilakukan juga hal-hal yang terbaik untuk kedepannya. Nah, ternyata kami setelah saya berkunjung ke Kota Pekalongan, support dan dukungan dari pemerintah kota sangat luar biasa. Ya, tentu ini jadi menjadi peluru juga bagi kami untuk bisa menguatkan lagi. Dan memang awalnya program ini dibentuk adalah bahwa politeknik yang sudah mapan untuk membina dan membantu politeknik yang akan hadir di kota-kota yang akan dibutuhkan. Nah, kemudian kita juga berharap kondisi ini bisa kita wujudkan dan bisa kita jalankan. Pekalongan apa sih Pak jurusan yang ada saat ini? Kalau pada saat ini di Kota Pekalongan memang satu program studi itu adalah untuk manufaktur teknik mesin. Tapi setelah melihat perkembangan dan informasi juga, ternyata di sini ada desain, dan kami di Jakarta juga punya jurusan itu. Dan nanti apakah itu menjadi juga tambahan, ya bisa kita menjadi pertimbangan, dan nanti saya setelah kembali ke Jakarta akan saya koordinasikan atau saya panggil ketua jurusannya untuk tolong dipikirkan dan tolong disiapkan. Buka di Pekalongan. Dan saya lihat tadi bahwa di sini cukup besar ya supportnya, seperti pada dinas pendidikan sudah ada di komunikasi di komunitas juga kan, SMK SMA itu diinformasikan. Mungkin masyarakat belum tahu banyak ya, tapi padahal pada saat mereka kuliah, padahal di ijazahnya adalah Politeknik di Jakarta, dan tapi belajarnya aja yang di sini, kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya suatu mengurangi juga tingkat bahwa penduduk Pekalongan atau masyarakat Pekalongan tidak harus keluar kota, dia bisa tetap di sini. Itu tujuannya dari pemerintah awalnya, sehingga ya kita sebagai institusi yang ada duluan mapan, yang kita bilang ya tentu harus mensupport ini. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.